Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Bulughul Maram di bagian yang diberi judul Kitabul Jami'. Kemudian babnya bab menumbuhkan rasa takut terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas hadis nomor 1484, hadis yang menjelaskan bahwasanya yang paling Rasulullah takutkan atau khawatirkan dari umatnya adalah syirik kecil, yaitu riya. Lalu ada pertanyaan ketika tanya jawab, ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalnya. Amal apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Maka kemarin saya janjikan, saya jawab wallahu a'lam. Saya janjikan pertemuan berikutnya saya berikan jawaban. Maksudnya apa? Biar jawaban lebih rinci, lebih jelas dengan menukilkan perkataan-perkataan para ulama. Kemarin yang bertanya siapa, ada ya? Datang? Oh, tidak ada sepertinya. Ada? Ah, ya. Insyaallah. Baik. Di antara hadis yang menjelaskan atau berisi ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan salat asar, hadis dari Buraidah Ibnul Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka sungguh terhapus amalnya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri muta'ammidan. Barang siapa meninggalkan salat asar dengan sengaja. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang meninggalkan salat asar, tidak ada lafaz dengan sengaja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada tambahan lafaz, barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja hatta tafutahu, sehingga dia melewatkannya, faqad uhbita amaluh, maka sungguh dihapuskan amalnya. Hadis ini riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Syekhul Islam, tafwitul asr a'zamu min tafwiti ghairiha. Melewatkan salat asar itu lebih besar masalahnya, dosanya, perkaranya daripada melewatkan salat-salat yang lainnya. Fa innaha salatul wusta, karena salat asar itu salat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai salatul wusta, yang Allah khususkan perintahnya agar orang-orang beriman untuk menjaganya. Jadi ada perintah khusus agar orang-orang yang beriman menjaga salat asar. Ini perkataan Syekhul Islam. Kemudian
para ulama berbeda pendapat. Yang terhapus itu atau apa maksudnya terhapus tersebut? Ikhtalafal ulama rahimahullah fi al-wa'id. Para ahlul ilmi berbeda pendapat terhadap ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dalam hadis yang tadi kita baca, hadis riwayat Bukhari yang mengatakan barang siapa meninggalkan salat asar maka terhapus amalnya. Hadis riwayat Ahmad, barang siapa meninggalkan salat asar dengan sengaja maka dihapuskan amalnya. Para ulama berbeda pendapat. Apa ini maksud dengan terhapus amal dalam kedua hadis tersebut? Pendapat yang pertama, annahu ala zahiri. Maksud hadis tersebut terhapus maknanya makna zahir. Ya memang terhapus amalnya. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalnya. Fayakfuru man taraka salatan wahidah muta'ammidah. Maka barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja maka dia kufur, terhapus semua amalnya. Ini pendapat yang pertama. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja sampai keluar waktunya atau memang tidak mengerjakan sama sekali, maka terhapus amalnya. Kenapa terhapus semua amalnya? Karena itu menyebabkan kufur. Dia dengan sengaja meninggalkannya. Dan ini pendapat Ishaq ibnu Rahawayh. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang muncul belakangan. Siapa di antaranya? Di antaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Itu di antara ulama mutaakhirin yang berpendapat barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, ingat, dengan sengaja, maka terhapus semua amalnya. Kenapa? Karena ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala agar menjaga salat asar. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah di dalam salah satu fatwanya, kata beliau, salatul asri amruha azim. Salat asar itu adalah perkara yang besar. Wa hiya salatul wusta. Dan salat asar itu adalah as-salatul wusta. Wa hiya afdalus salawatil khams. Afdalus salawatil khamsi. Salat asar itu adalah salat 5 waktu yang paling afdal, yang paling utama. Qala Allahu jalla wa ala. Allah jalla wa ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat. Lalu Allah sebutkan perintah khusus, was salatil wusta. Jagalah salat-salat semuanya dan jaga salat al-wusta, salat asar. Nah, karena ada perintah khusus di sini, ini menunjukkan keistimewaan yang khusus pada salat asar dan juga kedudukan yang lebih daripada salat-salat wajib yang lainnya. Sama salat fardu, tapi salat asar memiliki kedudukan yang lebih daripada salat-salat fardu yang lainnya. Lalu kata Syekh, fal wajib ala kulli muslim wa kulli muslimatin ay ya'taniya biha akthar. Maka wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk lebih memberikan perhatian terhadap salat asar dibandingkan salat-salat yang lainnya. Kalau salat-salat lain dijaga dengan baik, maka salat asar harus lebih dari itu. Harus betul-betul mendapatkan perhatian dari seorang muslim dan muslimah. Lalu kata beliau, wa yajibu alaihi ayyuhafidhu ala jami'i salawatil khams. Dan wajib juga bagi muslimah menjaga semua salat yang 5 waktu. Dijaga salat tersebut dengan menjaga taharah, menjaga taharahnya, suci ketika melaksanakannya, dan juga tumakninah, melaksanaannya dengan tumakninah, dan yang lain-lainnya. Semua yang harus dilaksanakan harus dijaga dengan baik. Panjang fatwa Syekh dalam masalah penjelasannya. Lalu kata Syekh, beliau membawakan beberapa hadis. Man taraka salatal asri habita amaluh. Ini hadis yang riwayat Bukhari tadi.
barang siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalnya. Dan juga dalam hadis yang lainnya dibawakan oleh Syekh rahimahullah, man fatathu salatul asar, barang siapa yang terlewatkan olehnya salat asar, faka'annama wutira ahluhu wa maluh, maka seolah-olah ditarik darinya, ditarik darinya keluarganya dan hartanya. Makna wutira ahluhu wa salatu, kata Syekh, suliba ahluhu wa maluh, diambil, ditarik, tidak jadi lagi, tidak jadi keluarga dan hartanya. Lalu kata beliau, wasawab, dan yang benar, anna man taraka baqiyatas salawat, barang siapa yang meninggalkan salat-salat yang lainnya selain salat asar, yuhbatu amaluhu aidan, juga terhapus amalnya, li'annahu faqad kafar ala sahih, karena juga barang siapa meninggalkan dengan sengaja kufur menurut pendapat yang sahih, yang benar. Akan tetapi pengkhususan Nabi dengan menyebutkan salat asar ini menunjukkan ada kelebihan, ada kekhususan, keistimewaan yang lebih dibandingkan salat-salat yang lainnya. Walaupun sebenarnya hukumnya sama, tapi Rasulullah menyebutkan khusus salat asar menunjukkan ada keistimewaan dibandingkan yang lainnya. Nah, jadi di sini Syekh menyebutkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja maka kufur dan terhapus amalnya. Begitu juga sebenarnya dengan salat-salat yang lainnya, kalau ditinggalkan dengan sengaja, tidak melaksanakan salat tersebut sama sekali, maka kufur. Tapi penyebutan salat asar dengan sebutan yang khusus dalam suatu hadis ini menunjukkan keistimewaan yang ada pada salat asar. Fatwa ini dimuat di dalam fatwa Nurun ala Darb. Fatwa beliau ini dimuat di dalam fatwa Nurun ala Darb. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ketika beliau mensyarahkan hadis man taraka salat al-asri faqad habita amaluh, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarahkan hadis man taraka salat al-asr faqad habita amaluh, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalnya, kata beliau, min fadaili salat al-asr, di antara keutamaan salat asar secara khusus, anna man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad habita amaluhu li'annaha 'azimah, maka terhapus amalnya karena salat asar itu salat yang sangat agung. Ini perkataan Syekh Al-Utsaimin. Lalu kata beliau, wa qad istadalla bi hadza ba'dul ulama ala anna man taraka salat al-asr kafar, dan sungguh sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, hadis yang tadi disebutkannya, man taraka salat al-asri faqad habita amaluh, kata Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Al-Utsaimin, sebagian ahlul ilmi berdalil dengan hadis tersebut, barang siapa meninggalkan salat asar kufur. Nah, ini penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, yaitu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annal wa'id al-warid fi salat al-asr, bahwasanya ancaman yang telah datang berkenaan dengan salat asar tersebut laisa ala zahirihi, bukan berdasarkan zahir dari lafaz hadis. Kalau lafaz hadis kan barang siapa meninggalkan salat asar terhapus amalnya, seolah-olah dia kufur. Karena orang yang kufur yang terhapus amalnya, semua amalnya. Karena tidak disebutkan amal yang mana yang terhapus semua amalnya. Maka sebagian ulama mengatakan ancaman tersebut tidak menurut zahirnya. Wa ikhtalafa ashabu hadzal qaul, dan ulama-ulama yang berpendapat demikian juga berbeda pendapat. Apa perbedaan pendapat mereka? Perbedaan pendapat mereka ada beberapa pendapat mengenai makna tersebut. Kata mereka
mengatakan tidak makna zahirnya. Lalu mereka berbeda dalam menjelaskan bukan makna zahir. Apa maksudnya? Di antaranya, di antara para ulama mengatakan annal hadis mahmulun ala man taraka istihlalan. Hadis tersebut dipalingkan maknanya kepada orang yang meninggalkan salat asar dengan meyakini itu suatu yang halal. Boleh. Tidak apa-apa meninggalkan salat asar. Itu bukan suatu yang wajib salat asar tersebut. Nah, barang siapa yang berpendapat demikian, bahwasanya salat asar bukan wajib dan meninggalkannya suatu yang halal, tidak dosa, maka inilah yang terhapus amalnya. Ini yang terhapus amalnya. Saya ulangi, pendapat yang pertama mengatakan maknanya sesuai dengan zahir lafaz hadisnya, yaitu terhapus semua amalnya. Yang meninggalkan salat asar dengan sengaja terhapus semua amalnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hadis tersebut maknanya bukan seperti zahirnya. Lalu maksud bukan seperti zahirnya ini berbeda lagi pemahaman para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan yang meninggalkan salat asar terhapus amalnya itu jika dia menganggap halal meninggalkan salat asar, tidak berdosa. Berarti dia menganggap tidak wajib salat asar. Karena yang halal yang boleh ditinggalkan itu tidak berdosa ditinggalkan sesuatu yang tidak wajib. Karena kalau itu wajib, maka berdosa meninggalkannya. Ketika ada orang yang meyakini atau menghalalkan bahwasanya meninggalkan salat salat asar itu halal, tidak berdosa, maka dia kufur, terhapus amalnya. Nah, kemudian juga di antara ulama ada yang berpendapat atau memahami bahwasanya yang terhapus itu khusus salat asar itu sendiri. Khusus salat asar. Maksudnya apa? Dia tidak mendapatkan pahala salat asar sebagaimana orang-orang yang melakukannya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan salat asar dengan sengaja sampai keluar waktunya, walaupun dia kerjakan di luar waktunya, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Nah, jadi ini pendapat para ulama. Secara umum berarti ada tiga. Cuma yang dua itu masuk pada pendapat yang kedua, bahwasanya maknanya tidak dipahami secara zahirnya. Itu dia. Paham? Insyaallah. Ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, pernah terlewatkan, terbaca, sudah lama saya tidak jawab. Insyaallah pertemuan berikut. Maksudnya apa? Biar bisa dijawab lebih detail dengan melihat penjelasan para ulama. Siapa saja misalnya. Nah, seperti dalam pendapat ini banyak pendapat para ulama, tapi kesimpulannya barang siapa yang meninggalkan dengan sengaja, maka terhapus amalnya itu. Kemudian ada juga di antara pendapat para ulama, barang siapa yang menganggap itu suatu yang halal yang boleh, tidak berdosa meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka ini yang terhapus amalnya. Atau sebagian lagi mengatakan terhapus pahala salat asarnya saja, tidak mendapatkan pahala salat asar kalau dengan sengaja meninggalkannya, atau dengan sengaja dia menunda-nunda sampai keluar waktunya, dia tidak mendapatkan pahala salat asar. Apalagi kalau memang tidak mengerjakannya, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang mengatakan ditarik keluarga dan hartanya, itu mana? Itu hadis. Iya, hadis. Maknanya ditarik keberkahan harta. Ya, keberkahan harta dan keluarganya salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Hadis berikutnya yang kita baca di malam hari ini. Hadis nomor 1485. Hadis nomor 1485.
Berkata muallif atau penulis kitab Bulughul Maram rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, dan jika diamanahi dia mengkhianati amanah yang diamanahkan kepadanya. Muttafaqun alaih. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang juga dalam hadis yang lain yang juga riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr ada tambahan lafaznya, wa idza khasama fajar, dan jika dia bertengkar berselisih dengan orang lain maka dia berbuat dosa, atau makna lainnya melampaui batas. Nah, hadis ini juga lafaz ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, berkata Imam Ibn Rajab, nifak menurut bahasa itu adalah termasuk bentuk al-khida' wal makar, tipu daya dan makar. Itu secara bahasa nifak atau kemunafikan. Wa izharul khairi wa ibtanu khilafih, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan sesuatu yang berlawanan dengan kebaikan tersebut. Dan di dalam syariat kita, nifak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, an-nifaqul akbar. Ini masih bagian dari penjelasan atau perkataan dari Imam Ibn Rajab. Yang pertama, an-nifaqul akbar, nifak besar. Apa yang dimaksud dengan nifaqul akbar? Wa huwa yudhhirul iman billah, yaitu seseorang memperlihatkan atau menampakkan keimanan kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Wa yubtinu ma yunakidu dzalika kullahu aw ba'dahu, dan menyembunyikan sesuatu yang membatalkan imannya tersebut, atau yang bertentangan berlawan dengan keimanan tersebut, atau sebagiannya. Misalnya dia memperlihatkan, menampakkan dia beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikat, tapi dia menyembunyikan pengingkaran terhadap malaikat, atau pengingkaran terhadap hari akhir. Satu saja yang diingkarinya. Lalu dia perlihatkan dia mengimani semuanya, mengimani semua rukun iman. Kalau dia ingkari semuanya dalam hatinya, itu nifak akbar. Bahkan meskipun satu saja dari rukun iman yang diingkarinya, sudah termasuk nifak akbar. Wa hadza huwa nifaqul ladzi kana ala ahdi Rasulillah sallallahu, dan seperti inilah kemunafikan yang dahulu ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kemunafikan yang seperti inilah Al-Qur'an turun dengan celaan terhadap pelakunya dan dengan menetapkan hukum kufur terhadap pelakunya. Al-Quran jelas-jelas mengatakan kufur, dan Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya munafik nifaqul akbar tempatnya di dasar neraka, fid darkil asfali minan nar, di dasar neraka. Orang munafik nifaqul akbar yang memperlihatkan dia orang yang beriman, memperlihatkan, tapi dia menyembunyikan pengingkaran terhadap apa yang dia perlihatkan tersebut, benci terhadap Islam dan sebagainya, benci terhadap Allah atau terhadap Rasulnya dan sebagainya. Padahal kalau dilihat zahirnya dia seperti orang yang beriman. Ini nifak akbar. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, an-nifaqul asghar. An-nifaq al-asghar, yaitu nifak amal. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita baca ini. Hadis yang menyebutkan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Berjanji, kalau dia berjanji, dia ingkari janjinya. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Nah, ini ciri-ciri orang munafik, dan ini nifak asghar, nifak amal. Atau dalam lafaz yang lain, idza khasama fajar. Idza khasama fajar. Jika dia berselisih, bertengkar dengan orang lain, maka dia melakukan perbuatan, maksudnya apa? Melebihi batas, melampaui batas. Orang memukul dia sekali, dia pukul berkali-kali. Dia balas berkali-kali. Nah, ini tidak boleh. Orang melontarkan ucapan hanya satu kata, lawannya dia mengeluarkan berbagai ucapan yang tidak pantas, kata-kata yang melampaui batas. Nah, ini maksud dari idza khasama fajar. Dan itu nifak amal ini adalah nifak asghar. Kemudian berkata juga, masih perkataan Imam Ibn Rajab, beliau berkata bahwasanya di antara tanda-tanda nifak amali itu ayyuhadditsa bima yusaddaqu bihi wa huwa kadzib. Berbicara dengan apa-apa yang dia dipercayai padahal dia dusta. Jadi dia berbicara, orang lain percaya dengan pembicaraannya. Dia berbicara di hadapan kawannya atau kepada orang lain, dan orang lain mempercayainya padahal dia dusta. Nah, ini salah satunya diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad, karena Imam Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya pokok-pokok kemunafikan itu kembali kepada sifat-sifat yang disebutkan di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah. Salah satunya hadis yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, di mana Rasul bersabda, ayyuhadditsa bima yusaddaq, yaitu seorang berbicara dengan pembicaraan yang dia dipercayai oleh orang, dibenarkan ucapannya, pembicaraannya itu dipercayai, dibenarkan oleh orang, wa huwa kadzib, tapi dia berdusta. Ini biasanya orang-orang yang kalau orang lain mempercayainya, yang secara tampilan meyakinkan orang, ketika berbicara dia pun bisa meyakinkan orang padahal dia berdusta. Karena saking pandainya dia berbicara, orang lain percaya ke dia padahal dia berdusta. Nah, ini kata Rasulullah, ini salah satu dasar dari kemunafikan, pokok-pokok kemunafikan amal tersebut. Kemudian disebutkan juga di dalam Musnad, fa fil Musnad, di Musnad Muhammad, Nabi bersabda, kaburat khianatan. Khianat yang besar itu adalah an tuhadditsa akhaka. Perhatikan ini baik-baik. Kadang di antara kita berbicara terhadap teman kita, saudara kita, rekan-rekan kita, kata Rasulullah, pengkhianatan yang besar itu adalah engkau berbicara kepada saudaramu, berbicara tentang suatu, wa huwa laka musaddiq, temanmu itu mempercayai pembicaraanmu, wa anta lahu kadzib, dan engkau berdusta kepadanya. Tahu kawannya ini yakin percaya ke dia, nah dia berdusta. Ada sebagian orang karena tidak mudah berburuk sangka, apapun yang disampaikan dia percaya saja, lalu dimanfaatkan oleh kawannya. Ini mudah percaya nih. Lalu kawan ini menyampaikan sesuatu, orang yang mendengarkan apa yang disampaikan ini percaya kepadanya, tapi yang menyampaikan ini sebenarnya dia berdusta. Nah, yang seperti ini kata Rasulullah, ini pengkhianatan terbesar. Kaburat khianatan an tuhadditsa akhaka haditsan wa huwa laka musaddiqun wa anta lahu kadzib. Ini pokok kemunafikan amal yang pertama.
yaitu berbicara dengan suatu yang orang lain percaya padahal dia dusta. Jadi kalau berbicara dia berdusta. Kemudian yang kedua, idza wa'ada akhlaf. Jika berjanji dia mengingkari janjinya. Wa huwa ala nau'ain, dan ini juga ada dua macam yang seperti ini. Yang pertama, ayya'ida wa fi niyati alla yufiya biwa'di. Seseorang berjanji dan niatnya dia tidak akan menepati janjinya. Insyaallah besok. Tapi dalam hatinya dia tidak ada rencana besok akan menepati janjinya. Hanya sekedar untuk menghindari kawannya ini saja agar tidak bertanya lagi atau tidak menagih janjinya lagi. Insyaallah besok. Ini bentuk pengingkaran janji yang pertama. Orang yang berjanji mengingkarinya, salah satunya ya'ida wa fi niyyati alla yufiya biwa'dihi wa hadha asyarrul khalq. Dan yang seperti ini seburuk-buruknya manusia. Dia berjanji tapi sudah dari awal itu sudah ada niat untuk tidak menepati janjinya. Ini seburuk-buruknya manusia. Yang kedua, ayya'ida wa fi nafsi ayyafi. Yaitu seorang yang berjanji dan ada tekad, ada niat untuk menepati janjinya. Thumma yabdu lahu, kemudian karena sesuatu hal akhirnya dia mengingkari janjinya. Min ghairi udhrin lah, tanpa ada uzur dalam pengingkaran janjinya. Dari awalnya dia sudah berniat ingin menepati janjinya, sudah bertekad, berencana, tapi karena suatu hal dia tidak jadi menepati janjinya, tapi tanpa ada uzur. Maka berkenaan dengan ini, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadis dari Zaid ibnu Arqam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza wa'ada ar-rajulu," jika seseorang berjanji, "wa nawa ayyafiya bihi falam yafi," atau "wa nawa ay yufiya bihi falam yufi bih." Jika seseorang berjanji, kemudian dia berniat untuk menepati janjinya, kemudian dia tidak menepati janjinya, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa atau tidak apa-apa, tidak ada dosa maksudnya seperti ini. Ini tidak sampai kepada derajat tanda-tanda orang munafik. Karena dari awal sebenarnya ketika dia mengatakan iya insyaallah, dia sudah memang betul-betul niat awalnya untuk menepati janjinya, tapi tiba-tiba dia tidak jadi menepati janjinya. Nah, maka yang seperti ini kata Rasulullah tidak apa-apa baginya. Maksudnya tidak ada dosa, karena bukan kesengajaan atau bukan dari awal bukan berniat untuk tidak menepati janjinya. Apalagi jika itu ada uzur. Apalagi jika itu ada uzur, maka tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya tidak apa-apa orang yang dari awal ketika berjanji dia bertekad ingin menepati janjinya, lalu ada uzur. Janji bertemu misalnya pada jam tertentu di suatu tempat, karena ada uzur tiba-tiba misalnya motornya mogok, tapi tidak punya handphone untuk mengabari, atau tidak handphone ada bagus tapi tidak punya pulsa dan paketnya. Ternyata ada yang tertawa. Karena memang ada yang seperti itu. Handphone bagus, tidak ada pulsa dan paketnya. Mengandalkan hotspot atau wifi misalnya. Sehingga tidak bisa dia mengabari kepada kawannya. Kalau seandainya hal seperti itu, maka tidak ada khilaf di antara para ulama. Bahwasanya yang seperti ini fala junaha alaih, tidak apa-apa baginya, tidak ada dosa baginya. Apalagi dia sempat mengabarinya, afwan akhi, motor anak mogok, ini lagi di bengkel. Kalau memang antum ada waktu menunggu, tunggulah selesai ini. Kalau tidak, ya kita atur ulang lagi jadwal janji pertemuannya bagaimana. Nah, itu
lebih bagus sehingga tidak terjadi salah paham dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, idza khasama fajar. Ini juga usul atau dasar-dasar pokok-pokok kemunafikan nifak amal. Orang yang apabila berselisih, bertengkar, dia berbuat dosa, melampaui batas. Apa maksudnya? Kalau di sini dijelaskan di dalam kitab Tawdihul Ahkam, ay yakhruja anil haq, keluar dari haknya, melampaui batas yang kata saya tadi. Bahasa lainnya melampaui batas, keluar dari haknya. Misalnya kalau seorang melakukan suatu kepadanya, dia membalas, seharusnya balas dengan balasan yang sama, tapi dia melampaui batas. Kalau betul-betul belum bisa membalas dengan membalas yang lebih, dia tak puas. Nah, ini tidak baik yang seperti ini. Ini salah satu tanda-tanda munafik amal, kemunafikan amal seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan bahwasanya orang yang seperti ini apabila dia berselisih, kemudian dia melampaui, keluar dari haknya sehingga menjadi suatu yang batil, dan kadang-kadang yang batil menjadi hak, dan ini bisa menggiring kepada kedustaan. Dan Rasulullah telah mengingatkan bahaya dusta. Kata Rasulullah, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhilah oleh kalian dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada fujur, perbuatan-perbuatan dosa, melampaui batas. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan berbagai dosa tadi akan membawa kepada neraka. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna abghadar rijali ilallahi, sesungguhnya orang yang paling Allah benci, orang yang paling Allah benci, al-aladdu, yang keras kepala, al-aladdu, orang yang keras kepala, wal khasam, dan orang yang mudah bertengkar, mudah berselisih. Kadang hal-hal sepele dia bertengkar. Hal-hal yang seharusnya tidak sampai bertengkar, dia bertengkar. Nah, ini perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man khasama fi batil, barang siapa yang berselisih, bertengkar. Dalam beberapa syarah, khasama sini berjidal, berdebat, fi batil, dalam perkara yang batil, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu itu perkara yang batil. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi. Saya pernah lihat, bahkan dua orang ini pernah bersama saya di satu tempat, dan saya melihat sendiri. Awalnya berdebat dalam perkara sepele, penggunaan kalimat, wah ini salah, yang tepat, berselisih sampai akhirnya betul-betul bertengkar. Sampai seperti itu. Bertengkar, ketika saya tanya, yang satu pergi akhirnya, karena sudah semakin memanas, tanya yang satu lagi, sambil memberikan sedikit nasihat. Lalu ternyata dia memang betul-betul emosi. Kalau tidak mengingat ini, itu ketika itu sedang umroh di Mekah. Kalau tidak mengingat ini sekarang di tanah haram, sudah sepukul dia. Perkara sepele, hanya perkara memperdebatkan penggunaan kalimat selamat bertugas waktu itu kalau tidak salah. Yang satu lagi mengatakan tidak boleh mengatakan kalimat seperti itu dan sebagainya, tidak tepat. Yang lain mengatakan tidak apa-apa, selamat begini, selamat begitu. Contoh, dia diungkapkan beberapa, berselisih, berdebat, dan perkaranya akhirnya berdebatnya mulai bernada kalimat yang diungkapkan bernada mengolok-olok sampai bertengkar. Nah, itu contoh kadang-kadang keseharian kita, ada orang hal-hal sepele berdebat, akhirnya saling betul-betul marah. Rasulullah sudah mengingatkan,
Apa kata Rasulullah? Man khasama fi batil wa huwa ya'lamu. Barang siapa yang berdebat, berselisih dalam perkara yang batil dan dia mengetahuinya, lam yazal fi sakhatin minallahi hatta yanza. Maka selama itu dia berada di murka Allah, berada di dalam murka Allah sampai dia menarik perselisihannya atau berlepas diri, tidak melanjutkan perselisihannya. Kalau bahasa lainnya ya berdamai. Kalau memang sudah sampai bertengkar ya berbaikan kembali, baru terlepas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam riwayat yang lainnya, man ana ala khusumatin bidzulmin, barang siapa yang membantu seseorang dalam khusum, atas permusuhan, perselisihan, dengan perselisihan terhadap bidzulmin, dengan cara yang zalim. Misalnya seseorang yang bermusuhan antara A dan B. Si B ini melakukan tindakan yang melampaui batas kepada A. Lalu datang orang ketiga, C, membantu si B ini. Nah, ini dia. Apa kata Rasulullah? Barang siapa melakukan hal seperti ini, menolong seseorang terhadap perselisihannya, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh dia berhak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara-perkara yang sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Kadang ada orang-orang saking dia dengan kawannya tidak tahu pasti apa pangkal masalahnya, tiba-tiba dia ikut membela kawannya, padahal kawannya yang salah mungkin. Padahal kawannya yang salah, maka tidak boleh yang seperti ini. Jangan mentang-mentang setia kawan, tidak tahu pasti apa sebab masalahnya, lalu bantu kawan dalam menindas orang lain. Nah, ini menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Baik. Kemudian pokok yang keempat, perkara yang keempat, yang termasuk pokok dari kemunafikan nifak amal, idza ahada ghadar. Jika melakukan perjanjian, maka dia memutuskan perjanjiannya. Apa maksudnya? Berbeda dengan berjanji tadi. Melakukan perjanjian berarti dari dua belah pihak melakukan perjanjian, dari kedua belah pihak. Pihak pertama, pihak kedua sama-sama bersepakat terhadap sesuatu. Lalu ghadar, yaitu salah satu dari pihak tersebut tanpa kesepakatan bersama keluar dari perjanjian dengan sebab-sebab yang tidak sepantasnya, sepatutnya dia memutuskan perjanjian sebelah pihak. Nah, ini yang dimaksud dengan idza ahada ghadar. Jika melakukan perjanjian, bukan jika berjanji tapi melakukan perjanjian. Berbeda dengan idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkarinya. Tapi ini idza ahada, jika melakukan perjanjian lalu dia merusak perjanjiannya. Nah, ini yang keempat dalam pokok-pokok yang seperti ini. Dan Allah sebutkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya surah Al-Isra, wa aufu bil ahad, dan tepatilah janji. Innal ahda kana mas'ula, karena sesungguhnya perjanjian tersebut adalah sesuatu yang akan diminta pertanggungjawabannya. Banyak contoh-contoh yang seperti ini. Kemudian ada beberapa ayat-ayat yang lainnya juga berkenaan dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, likulli ghadirin liwa yaumal qiyamah. Setiap orang yang merusak perjanjiannya itu disiapkan untuknya bendera pada hari kiamat, yu'rafu biha. Dengan bendera tersebut dia dikenal. Oh, si fulan itu ternyata orang yang sering merusak perjanjiannya, kesepakatannya. Ketahuan buat perjanjian kerjasama apa, tiba-tiba dia merusak perjanjiannya dan sebagainya. Nah, sehingga ketika dia merusak perjanjiannya akan menyebabkan kemudaratan kepada rekannya, kepada kawannya. Nah, ini termasuk salah satu hal yang tidak baik di dalam Islam dan adalah perbuatan yang menjadi
salah satu bentuk nifak amali, nifak asghar. Baik, mungkin waktu kita sudah masuk, kita dengarkan adzan kumandangkan. Setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tadi sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap orang yang ghadir, merusak kesepakatan atau perjanjiannya, maka pada hari kiamat akan disiapkan untuknya bendera yang dengan bendera tersebut dia diketahui. Fayuqal, maka dikatakan kepada hadhihi ghadrat fulan, ini adalah pengkhianatan fulan. Nah, ini yang akan dialaminya kelak pada hari kiamat, orang-orang yang sering merusak kesepakatannya, perjanjiannya dengan siapapun. Islam betul-betul agama yang menjaga akhlak yang mulia. Salah satunya ketika menjalin kesepakatan, kerjasama, perjanjian atau apa saja, maka harus betul-betul dijaga. Tidak boleh diputuskan dengan sebelah pihak. Maka yang seperti ini Islam mengharamkan al-ghadar tersebut. Baik itu dengan orang-orang non-muslim, apalagi dengan sesama muslim. Dengan non-muslim pun tidak boleh seorang muslim merusak perjanjiannya. Bahkan dalam masalah ini tegas Islam memberikan ancaman kepada orang-orang Islam yang merusak perjanjiannya dengan orang-orang kafir. Sampai-sampai Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis dari Abdullah bin Amr bin As, "Man qatala nafsan mu'ahadah," barang siapa yang membunuh mu'ahadah, orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Biasanya perjanjian tersebut perjanjian damai, gencatan senjata atau apa saja. Barang siapa yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan cara resmi, maka dijamin keamanan dan sebagainya. Kata Rasulullah, barang siapa membunuh mu'ahada, nafsan mu'ahada bi ghairi haqqin, tanpa sebab yang benar, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman, dan sesungguhnya bau surga tersebut betul-betul tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bayangkan berapa banyak, mungkin lebih dari luas bumi ini, dari bumi ini. Bayangkan saja yang naik haji bersepeda itu berapa bulan? Ada kan orang Indonesia naik haji bersepeda berapa bulan? 8 bulan. Dari Indonesia sampai ke Arab Saudi. Kalau kita lihat peta dunia, ternyata dunia itu tidak seberapa. Ada benua Amerika, ada benua Eropa, dari ujung ke ujung sampai. Nah, kalau yang berkeyakinan atau berpendapat bumi ini bulat, dari manapun bisa kemanapun, kan begitu. Kalau yang berkeyakinan bumi ini datar, yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya. Tapi intinya, perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh dengan sepeda pun hanya 8 bulan. Ini Rasulullah mengatakan, seorang muslim yang membunuh kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu, kata Rasulullah, dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan, berarti jauh lebih jauh dari jarak yang kita bayangkan. Misalnya dari Pekanbaru atau dari Indonesia sampai ke Eropa atau ke Amerika saja cuma berapa jam perjalanan dengan pesawat. Ini 40 tahun perjalanan. Bayangkan berapa jauh jaraknya. Begitu begitu kuatnya bau surga, sampai dari jarak yang sangat jauh tercium. Tapi orang-orang yang melakukan pengkhianatan seperti ini, dia tidak bisa menciumnya. Apakah dia kufur? Maka di sini ada perincian dari para ulama. Kalau dia melakukannya dan tidak meyakini itu satu yang boleh, maka dia berdosa. Jadi yang tidak mencium itu selama dia tidak dimasukkan ke surga, dia berdosa, masuk neraka misalnya.
Kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Karena penduduk neraka itu salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka, mereka diperlihatkan kepada mereka kenikmatan penduduk surga, sehingga mereka ingin tapi mereka tidak bisa. Itu salah satu azab yang Allah berikan kepada penduduk neraka. Kalau di dunia mungkin kita lihat orang makan sesuatu yang enak, tinggal beli kalau punya uang bisa. Tapi di akhirat penduduk neraka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang mereka lihat dari penduduk surga tersebut. Nah, dan itu adalah salah satu azab yang Allah berikan kepada mereka. Dan orang yang membunuh kafir mu'ahad, maka salah satunya dia tidak mencium bau surga, walaupun bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Itu kalau perjanjiannya dengan non-muslim. Maka jika perjanjian dengan sama muslim, lebih tegas lagi dan lebih keras lagi dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ini salah satu contohnya. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan atau 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan mensucikan mereka. Allah cuekin mereka, diamin. Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Allah berbicara dengan hamba-hambanya yang lain, tapi dengan 3 orang ini Allah tidak berbicara. Apakah itu saja? Walahum adzabun alim. Dan Allah persiapkan untuk mereka azab yang pedih. Salah satunya rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya. Seseorang yang berbaiat kepada seorang pemimpin dan tidak ada tujuannya berbaiat kecuali karena tujuan dunia. Fa in a'tahu ma yuridu wafalahu. Jika pemimpinnya memberikan kepadanya apa yang dia inginkan, maka dia tepati janji-janji baiatnya. Wa illa lam yufilah. Jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, ini terjadi seperti di negeri kita yang sistem demokrasi ini. Kan biasanya pemimpin, pejabat-pejabat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari jabatan, menebar janji kepada masyarakat. Kemudian ada di antara masyarakat yang memang memilihnya, mengharapkan mendapatkan janji tersebut. Nah, kalau ternyata janjinya ditepati, maka mereka akan penuhi, atau kalau di sini dikatakan fa in atahu ma yurid wafa. Kalau diberikan kepadanya apa yang dia inginkan, maka dia tepati. Atau sebaliknya juga demikian. Pemimpin tentu menjanjikan, atau calon pemimpin menjanjikan, kalau nanti saya dipilih saya akan begini dan begini, akan bangunkan ini itu. Kemudian ketika memang masyarakat memilihnya, dia tepati janjinya. Jika tidak mau memilih, ini daerah ini tidak memilih saya, sudahlah biarlah jalannya rusak terus. Nah, sudahlah biarlah itu tidak masuk listrik terus misalnya, karena tidak memilihnya. Nah, ini termasuk bagian dari makna ini. Atau juga maknanya sudah diberikan beberapa untuk menarik minat masyarakat, diberikan hadiah karpet ke masjid, lampu penerangan, ternyata dia tidak memenangkan suara di situ, lalu dia ambil kembali. Karpet ditarik kembali. Lampu-lampu dengan tiang-tiangnya dicopot kembali misalnya. Nah, ini termasuk makna hadis seperti ini. Tapi seorang muslim tidak boleh demikian. Harus betul-betul menepati janjinya. Dan termasuk kepada janji yang seperti ini, yang harus ditepati adalah kesepakatan dalam berbagai bentuk jual beli. Itu juga harus ditepati, dan termasuk makna atau larangan seperti ini. Idza ada ghadar, salah satunya seperti ini. Kesepakatan dalam beberapa bentuk jual beli, ada kesepakatan harus dipenuhi. Kalau tidak, maka termasuk pada makna idza ahada ghadar.
Sudah sepakat, misalnya jual beli dengan spek atau kerjasama apa saja, spek barangnya begini dan begini begitu. Dijanjikan, oh ya, oh itu gampang bagi kami untuk memenuhinya. Ternyata setelah deal sepakat, barang yang dijanjikan tidak sama seperti yang disepakati. Barang yang diberikan dipenuhi. Nah, ini termasuk ghadar yang seperti ini. Kemudian perkara yang kelima yang menjadi usul dari khianat, dari nifak amal adalah orang yang diberi amanah dan dia khianat. Orang yang diberi amanah dan dia berkhianat. Maka ini termasuk pokok-pokok perbuatan yang menunjukkan nifak amali, nifak asghar. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semuanya untuk menunaikan amanah kepada ahliha, kepada yang ahlinya, yang berhak mendapatkannya. Nah, ini mengenai amanah. Kemudian ada orang-orang yang kadang-kadang jika diberi amanah dia mengkhianatinya. Dan ini yang seperti ini banyak terjadi di masa kita sekarang. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadisnya, salah satu tanda akhir zaman. Mungkin sering atau di antara jamaah ada yang pernah dengar hadis tentang Ruwaibidah. Ruwaibidah, Rasulullah mengatakan, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya atau yang sangat menipu. Dalam lafaz yang lainnya, sesungguhnya sebelum kedatangan Dajjal ada tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, sangat menipu. Lalu kata Rasulullah, ketika masa-masa tersebut yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang benar, yang jujur didustakan atau dituduh sebagai pendusta. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Dan yang pendusta dipercayai, dianggap benar. Nah. Kemudian yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang terpercaya dikhianati. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan pengkhianat diberikan amanah. Wa yantiku fiha ar-ruwaibidah, dan pada tahun-tahun tersebut, pada masa-masa itu kata Rasulullah, ar-ruwaibidah akan berbicara. Ada di antara sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah? Apa yang maksud dengan ruwaibidah? Lalu kata Rasulullah, rajulun tafih. Dalam lafaz yang lainnya, rajulun fuwaisik atau rajulun fasik, yatakallamu fi amril amah. Orang yang dungu, yang bodoh, yang tidak punya kemampuan, tidak punya kredibilitas, berbicara dalam masalah besar yang menyangkut maslahat orang banyak, baik itu masalah dunia maupun maslahat akhirat. Dia tidak punya kapasitas dalam masalah itu, lalu dia berbicara. Kalau dalam masalah dunia saja tidak dibenarkan, apalagi dalam masalah akhirat yang menyangkut kebahagiaan dunia dan akhirat, maka tidak pantas orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berbicara. Kita dengar negeri kita ada saja yang muncul, entah dimunculkan dengan sengaja orang-orang yang berbicara tentang agama tapi ngawur. Apalagi berapa waktu belakangan ini ada orang yang berbicara masalah agama sesuka hatinya saja. Kemudian ada orang-orang yang memang membesar-besarkannya, mengangkatnya, menyebarkannya, seolah-olah itu disengaja untuk disebarkan di negeri kita ini. Wallahu a'lam. Ya, na'udzubillah. Nah, jadi itu beberapa hal yang berhubungan dengan tanda-tanda kemunafikan. Baik, terakhir, nifak akbar itu menyebabkan kufuran. Nifak akbar menyebabkan kepada kekufuran karena dia nifak i'tiqadi, memperlihatkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Maka dia menyebabkan kepada kekufuran, pelakunya kekal di neraka, bahkan tempatnya di neraka yang paling dasar. Tapi bagaimana di dunia, kita tidak bisa tahu siapa di antara orang-orang yang munafiknya nifak i'tiqadi karena dia menyembunyikannya. Di masa Rasulullah mengetahui berdasarkan wahyu dari Allah, kabar dari Allah. Tapi
tetap diperlakukan seperti muslim karena dihukumi secara zahir. Zahirnya dia muslim, pakai jubah, pakai sorban, tapi ternyata itu hanya kamuflase. Nah, ini nifak yang seperti ini tetap dia muslim seperti zahirnya. Adapun ada yang di batinnya maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nifak asghar, nifak amali, maka tidak menyebabkan kepada kekufuran, pelakunya berdosa besar, tidak sampai kepada kufur dan tidak kekal di neraka. Baik, ini materi kita malam hari ini. Satu hadis karena tadi ada pembahasan yang panjang mengenai pertanyaan sebelumnya. Hadis yang mengingatkan kepada kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang membawa kepada nifak amali, dan nifak amali ini jika sering dilakukan menjadi kebiasaan akan menggiring pelakunya kepada nifak akbar. Oleh karena itu Rasulullah memberi peringatan tentang bahaya nifak amali ini. Baik, waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab, 1 atau 2 pertanyaan, silahkan. Silahkan jika ada yang bertanya. Baik. Hutang kepada seseorang, tapi sebelum janjinya ke seseorang ini pergi dan tidak tahu entah kemana. Bagaimana dengan hutang tersebut, Ustaz? Baik. Pertanyaannya tentang hutang kepada seseorang, lalu sebelum janji tersebut terpenuhi atau sebelum batas itu orang itu pergi dan tidak ketahui, atau istilah sekarang lost contact, terputus komunikasi. Tidak diketahui sama sekali kemana perginya. Tanya tetangga juga tidak tahu entah kemana. Kemudian juga tidak ada kontak-kontak yang lainnya, kerabat. Intinya sama sekali terputus komunikasi dan tidak diketahui. Apa yang dilakukan? Di antara beberapa fatwa atau penjelasan para ulama yang pernah saya baca, disedekahkan dan diniatkan untuk orang tersebut. Disedekahkan dan diniatkan untuk orang tersebut. Dan yang paling bagus sedekahnya sedekah jariah, biar pahala mengalir terus kepada orang tersebut. Ya, kalau memang tidak diketahui sama sekali, atau kalau mau ditunggu, tunggu sampai batas waktu yang memang kemungkinan tidak akan ada lagi, maka silahkan disedekahkan seperti itu. Ada pelajaran dari kisah 3 orang yang terperangkap di gua, tapi ini tidak berkaitan dengan hutang piutang, tapi dia punya amanah yang harus diserahkan. Ya, boleh dikatakan hutang secara tidak langsung, upah pekerjaannya. Dalam hadis sahih, 3 orang yang terperangkap di gua, mulut gua tertutup oleh batu. Lalu ketiga orang ini berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal solehnya. Orang yang terakhir menyebutkan bahwasanya dia mempekerjakan beberapa orang. Lalu ada salah satu pekerjaannya yang pergi sebelum mengambil upahnya. Lalu dia kembangkan upah tersebut. Dia kelola, dia kembangkan. Karena dia memang punya usaha, dia tetap masukkan upah tersebut dikelola. Tanpa diduga kembali datang mantan karyawannya meminta upahnya. Lalu orang ini mengatakan kepada mantan karyawannya, itu upah yang dahulu yang menjadi hak kamu, silakan ambil semuanya. Hewan-hewan ternak yang banyak memenuhi lembah. Jadi kalau di dalam beberapa lafaz hadis tersebut, mantan pekerjaannya, karyawannya ini serasa tidak percaya, bahkan seolah menganggap ini mengolok-oloknya. Tapi diyakinkan oleh orang ini, saya ambil semuanya. Dah, karyawannya ini tanpa basa-basi dia bawa semuanya. Yang mungkin kalau dihitung modal awal upahnya itu tidak seberapa, mungkin hanya seekor kambing. Tapi karena dikembangkan, jadi kambing yang banyak. Lalu silahkan bawa semuanya, karena itu memang hak kamu. Dibawa semuanya tanpa basa-basi, misal dikasih, ini karena sudah menjaga harta saya, misal dikasih berapa ekor, tidak demikian. Lalu kata orang ini, ketika dia berdoa, ya Allah, jika memang itu adalah amal saleh karenamu, maka bukakan untuk kami mulut gua ini. Allah bukakan mulut gua. Itu di situ salah satunya ketika ada suatu
yang menjadi hak orang lain kan kita tidak tahu, tapi karena baru ya tetap dijaga dulu. Boleh jadi setelah sekian lama ada. Tapi kalau memang sudah cukup lama, walaupun batas waktunya tidak diketahui kapan dan bagaimananya, kalau di negeri-negeri Islam bisa dimintakan fatwa atau dimintakan kepada qadi, mahkamah dan ini bagaimana ada harta yang cukup besar sekian juta misalnya, bagaimana? Biasanya diarahkan tunggu dulu. Boleh jadi setelah sekian lama orang tersebut menghubungi, atau setelah ditetapkan setelah 2 tahun tidak ada menghubungi, silakan disedekahkan dan diniatkan untuk pemiliknya. Tapi rata-rata Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan sebagainya menyebutkan sedekah kalau memang betul-betul tidak ada lagi. Ya, salah satunya jika sudah meninggal orangnya, tidak ada ahli waris dan sebagainya, berarti tidak ada kemungkinan, memang tidak ada kemungkinan akan diberikan kepada pemiliknya. Maka disedekahkan. Disedekahkan atas niat pemiliknya. Kalau cuma hilang kontak atau putus komunikasi dan waktu misalnya baru beberapa hari atau baru beberapa bulan, boleh jadi mungkin akan ada menghubungi kembali. Tapi kalau memang waktu yang sudah cukup lama dan kecil kemungkinan akan dihubungi kembali, silahkan. Karena memang begitu arahan dari para ulama, silahkan disedekahkan dan diniatkan untuk pemiliknya, bukan untuk orang yang mensedekahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ustaz, ini bertanya tentang salat jamaah, Ustaz. Salat Berjamaah. Berjamaah. Ya, waktu kita ada pengajian kemarin di Pekanbaru, waktu Ustaz Firanda kan kita Ya. jamaah salat berjamaah maghrib. Ya. Di situ karena mungkin saking ramainya, jemaah itu pas tasyahud akhir itu duduknya bukan tawaruk, malah iftiras. Ya. Yang mau saya tanyakan, kondisi seperti ini apa karena uzurnya karena ramainya itu atau memang ada uzurnya atau bagaimana? Ya. Baik. Kalau yang antum lihat kenapa? Karena ramai, tidak memungkinkan untuk iftiras. Kemungkinan tidak mungkin tuh untuk tawaruk. Untuk tawaruk, ya. Karena saking padatnya. Kalau antum lihat ana jadi imam, ana juga tidak pernah walaupun salat 2 rakaat. Kenapa? Karena uzur ana cedera pinggang, saraf kejepit, tidak bisa lagi tawarruk. Maka kadang-kadang sering ana nolak karena ada yang lebih sempurna melakukan gerakan salat sebetulnya. Kita kan sudah belajar, ana sudah bacakan penjelasan dari Syekh kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, imam itu ketika ada yang lebih bisa sempurna gerakan salatnya, maka itu yang lebih dikedepankan. Itu salah satu. Jadi kalau memang karena uzur, kalau anda tidak kuat, baru sekian detik duduk tawarruk, sakit sekali. Makanya sampai sekarang itu bepergian kemana-mana anda pakai korset untuk penahan pinggang seperti itu. Nah, boleh jadi kalau memang tidak kena sempit sama sekali, kalau saking banyaknya orang tidak bisa tawarruk, dan itu tidak apa-apa yang seperti itu. Ya, bukan disengaja. Nah, dan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini kajian kita. Semoga menambah ilmu kita dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.